Halo semua, kembali lagi di channel Your Film 21. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang berhasil bertahan hidup sendirian di tengah hutan saat wabah virus zombie menyebar ke seluruh dunia. Setiap hari wanita ini berusaha bertahan dengan peralatan seadanya tanpa ada seorang pun yang menemani dirinya. Hingga suatu saat ia bertemu dengan dua orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu apakah mereka bertiga bisa bertahan hidup dari wabah zombie tersebut? Oke, kalau gitu jangan lama-lama. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk share, subscribe video ini agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk kita langsung saja mulai ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Anne yang kini tinggal sendirian di dalam hutan dengan hanya bermodalkan peralatan seadanya. Dan setelah wabah virus zombie menyebar ke seluruh dunia lalu menghancurkan peradaban umat manusia. Setiap hari Anne selalu melakukan kegiatan yang sama seperti membersihkan diri, mencari persediaan makanan, mencari informasi melalui radio, serta berburu hewan kecil, dan semua itu ia lakukan hanya demi bisa bertahan hidup. Dahulu, sebelum wabah virus zombie menyebar, ia pernah memiliki seorang suami serta seorang anak yang masih kecil. Lalu, ketika wabah virus mulai menyerang, suaminya memutuskan untuk pergi meninggalkan kota menuju ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman para warga. Selama berada di hutan, sang suami yang memiliki keahlian dalam berburu itu pun mencoba mengajarkan semua pengetahuan yang ia miliki pada Anne. Karena bertahan hidup di tengah-tengah hutan tanpa persediaan makanan dan minuman bukanlah hal yang mudah. Awalnya sempat berpikir bahwa tak perlu mempelajari semuanya karena masih memiliki suami yang mampu melindungi dirinya. Tetapi meski begitu, sang suami yang bernama Jason itu selalu bersikeras agar Anne mampu pelajari semuanya. Lalu tampaknya apa yang dikatakan oleh Jason bukanlah sia-sia karena semenjak Jason meninggal, Anne kini mampu bertahan hidup di hutan sendirian dengan mengandalkan semua pengalaman yang pernah diajarkan oleh Jason. Dan suatu hari saat Anne mulai kehabisan bahan makanan dan ia tak bisa mendapatkan hewan buruan, ia pun mencoba melumuri seluruh tubuhnya dengan menggunakan lumpur agar para zombie itu tidak bisa mencium baunya. Lalu dengan hati-hati ia pun mulai berkeliling hingga ia berhasil menemukan sebuah rumah yang sepertinya memiliki persediaan makanan. Sebelum masuk ke dalam sana, Anne memasang sebuah umpan yang sudah ia lumuri dengan darah miliknya untuk memancing para zombie yang ada di dalam rumah itu. Lalu setelah para zombie terpancing dengan umpannya, Anne pun langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil seluruh persediaan seperti amunisi serta persediaan makanan lainnya. Ketika selesai, Anne perlahan-lahan mencoba untuk pergi dari sana, tetapi karena para zombie itu menyadari keberadaannya, Anne pun menjadi terburu-buru hingga ia tak sengaja melukai dirinya. Yang mana hal itu membuat Anne harus segera mengobati lukanya agar tidak bertambah parah. Lalu keesokan harinya, seperti biasa saat Anne hendak mencari persediaan makanan, tiba-tiba ia melihat ada dua orang yang sedang melintas di daerah sekitar sana. Dan tampaknya salah satu dari mereka terluka sehingga Anne pun mencoba membantunya. Setelah ia memastikan bahwa pria itu tidak tergigit oleh zombie, Anne lalu mencoba menanyakan tentang identitas mereka. Nama mereka berdua adalah Olivia dan Chris. Lalu Olivia ini kemudian menceritakan bahwa ia dan si pria bernama Chris yang tak lain merupakan calon ayah tirinya itu berasal dari sebuah desa yang berada di selatan. Dahulu Chris dan ibu Olivia berencana untuk menikah, tetapi sayangnya rencana mereka gagal karena wabah zombie telah menyebar ke desa mereka, hingga membuat ibu Olivia terinfeksi dan berubah menjadi zombie.
Dan awalnya Olivia mengatakan bahwa ia dan Chris akan segera pergi jika Chris sudah sembuh dari lukanya. Namun sepertinya Anne memperbolehkan mereka berdua untuk tinggal lebih lama. Dan karena itu Olivia pun mencoba untuk membantu Anne dalam melakukan aktivitas mencari persediaan makanan dan aktivitas lainnya. Melihat hal itu, Anne berusaha mengajarkan sedikit pengalaman yang ia ketahui tentang bagaimana cara agar mereka bisa bersembunyi dari serangan zombie. Mulai dari cara menyamarkan bau mereka hingga cara berburu makanan dengan cara tradisional di sana. Olivia mengatakan bahwa ia dan Chris berencana untuk pergi ke utara karena mereka sempat mendengar kabar tentang aparat tentara yang berhasil membangun tempat perlindungan. Namun saat Anne mencoba membantu mencari informasi melalui radio, sayangnya mereka tak bisa mendapatkan informasi apa-apa tentang wilayah yang ada di utara. Tak lama kemudian ketika mereka kembali, ternyata Chris sudah sadar dari pingsannya. Dan Chris pun memuji kehebatan Anne karena ia mampu bertahan hidup dari wabah zombie sendirian. Meski begitu, Chris mengatakan bahwa ia takut merepotkan Anne jika ia tinggal di sana terlalu lama, sehingga ia pun berencana untuk pergi di keesokan harinya. Dan ia berterima kasih kepada Anne karena tanpa bantuannya, mereka berdua pasti sudah diserang oleh para zombie yang berkeliaran di sekitar sana. Singkat cerita, keesokan harinya Anne mengira bahwa Chris dan Olivia sudah pergi dari sana. Namun sepertinya mereka berdua sedang kesulitan karena di luar sedang turun hujan. Sehingga Anne menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Selama berada di dalam mobil, Chris mencoba bertanya pada Anne bagaimana ia bisa bertahan hidup di hutan ini. Dan Anne pun menceritakan tentang ia dan suaminya yang mencoba kabur dari kota saat wabah zombie mulai menyebar. Dan Anne mengatakan bahwa suaminya dulu sering berburu di hutan ini, sehingga ketika wabah zombie mulai menyebar, Jason langsung membawa Anne beserta anaknya menuju ke hutan karena ia tahu bahwa hutan ini merupakan tempat yang cukup aman. Sambil menunggu hujan reda, mereka pun berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Dan di sana, Chris mulai menceritakan bagaimana ia bisa kehilangan kekasihnya yang tak lain adalah ibunya si Olivia. Dahulu ketika wabah zombie mulai menyebar, ia dan ibu Olivia yang bernama Susie awalnya berhasil melakukan karantina mandiri. Namun, saat mereka mendengar informasi bahwa pemerintah telah berhasil menemukan vaksinnya, mereka pun pergi ke tempat di mana para pemerintah itu berada. Dan ternyata orang-orang itu tidak sedang membuat vaksin, melainkan mereka hanya duduk manis tanpa melakukan apapun, sambil melindungi diri mereka sendiri dari wabah zombie. Tak lama kemudian, Susie pun mulai terinfeksi wabah zombie yang menyebar melalui gigitan kutu, dan karena itu, Chris tak kuat melihatnya. Ia terpaksa membunuh Susie dengan tangannya sendiri. Lalu ia dan Olivia memutuskan untuk pergi ke utara hingga mereka bertemu dengan Anne. Sebelumnya, hari itu Anne menyuruh Chris dan Olivia untuk tinggal di sana terlebih dahulu karena kondisi cuaca yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Lalu keesokan harinya terlihat bahwa Chris dan Olivia akhirnya bisa menikmati sedikit waktu yang mereka miliki. Karena selama ini mereka tak pernah bisa bersantai sama sekali. Saat mereka sedang memancing, Chris pun mulai bercerita tentang masa lalunya ketika ia pergi memancing bersama teman-temannya. Namun tak mengapa hal itu justru membuat Anne merasa terganggu, dan ia pun menyuruh Chris untuk berhenti bercerita. Malamnya Chris menanyakan pada Anne mengapa tadi pagi ia menghentikan cerita Chris, dan Anne menjawab bahwa mereka tak seharusnya bersantai seperti ini. Lalu kemudian Anne menceritakan bahwa ia dulunya merupakan seorang perawat dan ia sudah lama tahu tentang wabah virus zombie itu. Jauh sebelum wabahnya menyebar ke seluruh dunia,
Sayangnya mereka tak bisa berbuat apa-apa karena mereka masih belum tahu bagaimana caranya menghentikan wabah virus zombie tersebut. Dan yang mana hal itu membuat Han selalu ketakutan. Bahkan ia masih belum bisa melupakan hari di mana ia kehilangan keluarganya. Ketika Han tahu bahwa Jason telah meninggal dunia akibat diserang oleh para zombie, ia berusaha untuk tetap tegar karena ia masih memiliki seorang bayi yang harus ia lindungi. Namun setelah beberapa hari, mereka mulai kehabisan persediaan makanan, sehingga Han memutuskan untuk mencari makanan di salah satu rumah yang ada di sekitar sana. Perlahan-lahan ia mulai memasuki rumah itu hingga ia menemukan salah seorang penghuni rumah yang kini telah berubah menjadi zombie. Dan tanpa basa-basi ia pun langsung menghabisi zombie tersebut. Lalu ia mengambil seluruh persediaan makanan yang ada di rumah itu. Sayangnya saat Han kembali, ia menyadari bahwa anaknya ternyata juga memiliki gejala yang sama, bintik-bintik yang mirip seperti gejala wabah zombie. Namun karena ia tak tahu harus berbuat apa, Han pun berusaha untuk tetap merawat anaknya sambil berharap agar pemerintah bisa segera menemukan vaksinnya. Lalu kembali ke masa kini. Ketika hari sudah pagi, Olivia mulai bertanya pada Chris kapan mereka akan pergi dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaknya Chris tak bisa meninggalkan Han sendirian, yang mana hal itu membuat Chris memutuskan untuk menunda kepergian mereka. Mendengar hal itu, Olivia sepertinya mulai cemburu pada Han karena Chris jauh lebih mementingkan Han ketimbang dirinya. Dan tak hanya itu, Olivia nampaknya juga menyimpan perasaan pada Chris yang tak lain adalah perasaan cinta. Han sendiri tak keberatan meski ia harus berbagi makanan dengan Chris dan Olivia. Karena dengan adanya keberadaan mereka, entah mengapa Han justru merasa lebih tenang daripada ia harus bertahan hidup sendirian. Lalu suatu hari ketika di tengah hutan, Han bertanya pada Chris kapan ia akan melanjutkan perjalanannya. Dan di sana Chris pun mencoba mengajak Han untuk ikut pergi bersamanya. Karena menurutnya berpergian bersama mereka jauh lebih baik daripada Han harus tinggal di hutan sendirian. Meski begitu, Han tampaknya masih terlalu takut untuk pergi keluar sana dan menghadapi para zombie tersebut. Sehingga ia menolak ajakan Chris untuk pergi bersama-sama. Lalu seperti biasa ketika Han dan yang lain mencoba mencari makanan sambil menelusuri sungai yang ada di dekat sana, Chris mencoba menantang Han dan Olivia bahwa mereka harus memberinya hadiah jika ia bisa melempar batu tepat ke arah sebuah pohon. Mendengar hal itu, Han pun menerima tantangan Chris dengan mengatakan bahwa ia akan menyiapkan makan malam spesial jika Chris bisa menyelesaikan tantangannya. Sementara itu, Olivia mengatakan bahwa ia akan mengajak semua orang untuk berenang di danau. Meski ia sebenarnya tak suka berenang, mereka bertiga pun terlihat menikmati permainan itu. Bahkan meski hanya sebentar, mereka telah melupakan kenyataan bahwa seluruh dunia ini telah dihancurkan oleh wabah zombie. Dan tak lama kemudian, Chris akhirnya berhasil menyelesaikan tantangannya sehingga ia mendapatkan semua hadiah dari Han dan Olivia. Saat mereka sedang berenang, terlihat Chris dan Han mulai bercanda satu sama lain dan membuat mereka menjadi semakin dekat. Bahkan ketika mereka sedang makan malam, Chris dan Han semakin memperlihatkan kedekatan mereka, yang mana itu membuat Olivia menjadi sangat cemburu. Keesokan harinya, Olivia kembali bertanya pada Chris mengapa mereka tak segera pergi dari sana, dan ia juga bertanya apakah Chris menyukai Han. Tetapi Chris hanya menjawab bahwa ia hanya kagum terhadap ketangguhan yang dimiliki oleh Han. Dan Chris juga merasa berhutang budi karena jika Han tak menyelamatkan mereka, maka mereka pasti sudah dimakan oleh para zombie. Meski Olivia sadar bahwa Han jauh lebih berguna ketimbang dirinya, ia masih tak bisa menerima jika Chris mulai menyukai Han. Sehingga ia pun mulai merencanakan sesuatu agar ia bisa membuat Chris jatuh cinta.
Lalu Olivia mencoba merias dirinya agar lebih cantik. Lalu ia menunggu kedatangan Chris di dalam tenda, karena ia berencana untuk menarik perhatian Chris dengan tubuhnya. Tetapi ketika Chris dan Anne tiba, entah mengapa justru Chris masuk ke dalam mobil, sambil mengatakan pada Anne bahwa ia sangat menyukainya. Yang mana hal itu membuat Olivia merasa sangat sedih dan kecewa. Karena Chris lebih memilih Anne daripada dirinya, diam-diam Olivia mengambil persediaan makanan yang tersisa dan ia membawanya ke suatu tempat sambil menunggu hingga Chris dan Anne terbangun dari tidur mereka. Sayangnya saat ia hendak kembali, Olivia justru tak sengaja bertemu dengan salah satu zombie yang sedang berkeliaran di sekitar sana, sehingga ia pun mencoba kabur dari kejaran zombie tersebut. Di sisi lain, ketika Chris dan Anne sedang mencari keberadaan Olivia, mereka mendengar suara teriakan dan tanpa berlama-lama Chris pun langsung mengejarnya hingga ia berhasil menemukan Olivia yang sedang dikejar oleh zombie. Dengan bantuan Chris dan Anne, mereka bertiga akhirnya berhasil mengalahkan zombie tersebut. Lalu mereka pun segera kembali agar mereka tak memancing para zombie yang lainnya yang mungkin masih ada di sekitar sana. Chris kemudian mengajak Anne untuk ikut bersama mereka karena ia merasa bahwa tempat ini sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Namun entah mengapa Anne masih saja tak ingin pergi dari sana, yang mana hal itu membuat Chris merasa sangat kesal hingga mereka berdua bertengkar sangat hebat. Tampaknya Anne masih belum siap untuk pergi dari hutan itu, meski ia sebenarnya juga suka terhadap Chris karena ia takut jika ia harus menghadapi kejadian yang sama seperti ia kehilangan suami dan juga anaknya. Lalu singkat cerita, sebelum Chris dan Olivia pergi, Anne mengatakan bahwa ia ingin mencari persediaan makanan terlebih dahulu dan meminta Chris untuk menemaninya agar mereka bisa membawa lebih banyak persediaan makanan. Mendengar hal itu, Olivia pun mengatakan bahwa ia juga ingin pergi bersama Anne, sehingga Anne membantu melumuri tubuh Olivia dengan menggunakan lumpur agar para zombie itu tidak bisa mencium bau tubuh mereka. Liv, you okay? Chris is gonna be fine. Setelah semua persiapannya selesai, tanpa berlama-lama, Chris langsung mengoleskan darah hewan pada tubuhnya karena ia bertugas sebagai umpan untuk memancing para zombie yang ada di sekitar sana. Lalu ketika keadaannya aman, Anne dan Olivia pun segera masuk ke dalam rumah untuk mengambil seluruh persediaan makanan. Namun saat Anne sedang mengambil makanan, entah mengapa tiba-tiba Olivia memukul Anne dan mengikatnya di sebuah lemari. Lalu Olivia pun berteriak untuk memanggil para zombie. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Anne di sana sambil membawa seluruh persediaan makanannya. Ketika para zombie itu mulai berdatangan, Anne berusaha melepaskan ikatannya. Lalu ia pun langsung menyiram tubuhnya dengan bensin dan bersembunyi di dalam kotak sambil berharap agar para zombie itu tak bisa menemukan keberadaan dirinya. Selanjutnya di sisi lain, saat Chris melihat Olivia datang, ia pun bertanya di mana Anne berada. Tetapi tanpa disadari, ternyata para zombie itu berhasil mengikuti Olivia, yang mana hal itu membuat Chris tak punya pilihan lain selain melawan para zombie tersebut. Sementara itu, ketika Anne menyadari bahwa keadaannya sudah aman, ia pun langsung mengambil senjata yang dulu ia tinggalkan di sana. Kemudian ia bergegas menuju ke tempat Chris berada. Lalu ia berusaha membantu Chris untuk melawan para zombie yang sedang menyerangnya. Sayangnya, meski Anne berhasil mengalahkan para zombie itu, ternyata Chris gagal menyelamatkan diri dari serangan para zombie, sehingga akhirnya ia meninggal dunia. Sementara itu, Olivia berhasil selamat karena ia bersembunyi di dalam mobil. Hal itu membuat Anne kembali teringat dengan kenangan masa lalu saat ia kehilangan keluarganya, yang mana hal itu sangat menyakitkan bagi Anne, dan ia pun mulai bertanya-tanya mengapa hanya dirinya yang selalu sama dari wabah zombie ini. Sejak saat itu, Anne sadar bahwa ia tak bisa membiarkan para zombie itu terus-menerus merenggut semua orang yang sangat ia sayangi, sehingga ia memutuskan untuk mulai membantai para zombie yang ada di seluruh dunia. Lalu film pun tamat.
Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya.